sehingga saya kalau untuk dibilang beban lumayan cukup beban karena jangan sampai kelihatan jelek lah gitu untuk Leslar lover gitu. Iya benar. Terima kasih banyak loh untuk Leslar juga, kita aku bisa nge-host di acaranya ya kan. Foto di tempatnya dia, yang like banyak pada saat aku udah nggak nge-post tentang dia, yang like dikit. Nggak apa-apa. Kemarin jadi MC Bilar gimana sih Kak ceritanya itu Kak? Oke, ya memang aku ditugasin oleh sebuah stasiun TV swasta tersebut untuk aku bisa jadi hostnya. Itu seneng banget sih, emang impian aku banget juga sih. Sebelum mereka melangsungkan pada saat itu udah mulai dekat gitu, aku udah langsung ngomong, pokoknya gue MC-nya ya gitu terus gitu kan. Ya itulah ya, kalau misalnya ada yang namanya the law of attraction gitu ya, hukum ketertarikan itu namanya, kadang tuh suka kabul gitu loh ya. Jadi jalan itu dikasih aja gitu, dan alhamdulillah dikasih tuh untuk lamaran kemarin gitu. Insya Allah sih mudah-mudahan untuk nikahannya Insya Allah ada aku lagi sih gitu. Amin ya Allah. Gitu ya. Bayaran paling mahal mungkin kan? Goblok. Karena kan lagi ngehits banget nih dua orang ini Iya. baratnya. Free nih Kak. Ya sebenarnya sih waktu itu kalau untuk acara off air ya gitu sih, maksudnya acara nikahnya sih sebenarnya aku sih kalau memang mau dikasih ya boleh, nggak dikasih juga nggak apa-apa dah, yang penting kita bantu teman gitu. Karena anak-anak ini soalnya baik-baik banget gitu. Ya akhirnya kalau kita ada di acara dia kan kita jadi pansos ya gitu sih sebenarnya. Tapi ya, mereka sih anak baik ya, kalau memang tahu ini kakaknya lagi butuh ya kan. Kadang nanti ya insya Allah sih ada amplopnya dah gitu. Kan mereka lagi ininya ya kan berjaya-jaya aja ya. Tapi dari Kak Bekti sendiri melihat ibaratnya sosok keduanya yang ibaratnya ini lagi bukan cuma viral gitu, dicintai banyak orang gitu Kak. Betul. Akhirnya bisa dilihat kalau dari Kak Bekti itu dari karyanya atau memang dari kedua orang yang memang jatuh cinta yang dipertontonkan oleh orang banyak, itu menurut Kak Bekti gimana? Kalau aku ini mereka lengkap ya, mereka tuh lengkap banget. Jadi mereka itu dari talentnya itu memang mereka disukai dari kemampuan mereka dalam hal bernyanyi, kemudian bermain sinetronnya gitu, untuk actingnya gitu, si Bilar dengan actingnya, kemudian juga akhirnya kan dapat kesempatan buat nge-host juga gitu, dan akhirnya nyanyi juga gitu ya. Ya itu sih yang kemudian akhirnya mereka dipertemukan di sebuah acara, dan akhirnya malah kok ya dijodoh-jodohin jadi jodoh beneran gitu, dan akhirnya dengan itu kan banget ya, keuuan itu yang akhirnya kok mereka berdua nih punya sinar ya, betul, sinar masing-masing, sinarnya tuh luar biasa gitu, dan akhirnya punya chemistry, dan akhirnya jadian itu yang jadi kayak yang satu nih sama-sama bersinar, makin bersinar lagi gitu kan ya. Jadi menurut aku ini mereka hebat banget sih gitu, dan akhirnya dengan attitude mereka ya, dibalut dengan attitude yang humble, yang sangat disukai oleh orang banyak, nggak sombong, nggak apa gitu ya, dan memang cara ngomongnya tuh juga apa adanya gitu kan. Mereka dari daerah gitu kan ya, terus mungkin bukan dari orang yang maksudnya udah artis duluan gitu. Mereka kan memang diasah gitu kan. Kalau Lesti kan memang diasah oleh ajang pencarian bakat gitu. Kalau Bilar pun juga dari awal dia yang sinetron yang siapa sih nggak tahu siapa, mungkin Bilar itu siapa gitu kan, tiba-tiba dengan dia usahanya untuk jadi seorang aktor yang dikenal, akhirnya jadi pemeran utama gitu kan, ada usaha gitu, bukan akhirnya dia itu dikenal karena viral bikin settingan atau apa gitu. Nah tapi ini kok ya dilalah, dijodoh-jodohin, disukai oleh orang banyak gitu. Jadi makanya banyak orang yang suka sama mereka gitu, dan saya juga akhirnya juga sebagai kakaknya gitulah ya, yang pengen support mereka aja gitu, karena mereka juga banyak tanya, mereka banyak minta support ya gitu. Jadi gak yang
merasa hebat gitu loh. Keren banget ya, itu yang aku salut sama mereka. Tapi dirimu lebih dekat ke Lesti Kejora atau ke Rizky Bilar sih kak? Kalau dulu sih sebenarnya sama Lesti ya, karena aku sering barengan sama dia di TV tersebut gitu. Kita kadang-kadang suka bareng di acara-acaranya. Terus ya apalagi yang sama yang sebelumnya gitu kan ya, suka cerita-cerita dan suka melihat mereka bareng gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba sama Bilar gitu. Nah akhirnya kita ketemu deh, sempat nge-host bareng sama Bilar juga. Dan ya udah akhirnya kita deket tuh, maksudnya kayak ngobrol, dia tanya-tanya gimana sih nge-host gitu kak, terus gimana ini sama aku tanya lo sama Lesti tuh gimana sih gitu. Ya dia pun juga memang sayang sama Lesti gitu. Akhirnya Jadi saling curhat ya? cari curhat gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sih mereka dua-duanya sih ya, kalau memang lagi ketemu di tempat acara udah ya deket lah, terus menceritakan apapun yang dia rasakan gitu. Indeks sudah dapat undangan untuk tanggal 4 nanti. Untuk tanggal 4 pengajian ya. Jadi kemarin tuh aku preskon kan, jadi host preskonnya. Sepertinya sih untuk itu mungkin ada host yang lain. Aku udah tanya sih sama TV-nya, siapa hostnya ya? Oh bukan saya aduh ya itu apa-apa, preskonnya aja. Jadi tanggal 4 itu gantian. Mungkin secara personal gitu mas, tanpa jadi MC gitu. Oh iya benar. Udah dapat belum gitu? Oh iya. Undangannya belum. Itu belum. Leslar, ditunggu undangannya ya. Aku tinggal WhatsAppin aja deh gitu ya. Oke, Kak Indek kan tadi kan sempat waktu lagi lamaran dan tunangan dirimu ujung-ujung lu aja deh yang jadi MC, jadi MC gitu kan. Apakah itu nanti akan dilakukan seperti yang itu ketika nanti pas di akad atau di resepsi? Ya, sepertinya sih ini udah ada titik terang sih kalau untuk nanti pas akad kayaknya ya. Pas akad sampai resepsi pernikahan itu mungkin insya Allah dipercayalah oleh acara tersebut gitu. Mudah-mudahan itu terwujud dan kita sehat semua sih, mudah-mudahan sih itu ya gitu. Ada jadi, oke? Nah mungkin untuk secara ditunjuk langsung oleh Leslar sih memang belum. Biasanya kan kalau ini kan, kalau kemarin tuh Irfan Hakim yang memang ditunjuk langsung untuk jadi karena memang Irfan begitu dekat ya sama Lesti gitu, karena kan di acaranya Lesti dan Irfan tuh pasti deket banget tuh mereka ya, sampai akhirnya ya diminta sama keluarga gitu Irfan Hakimnya. Nah kalau aku sih belum ada sih yang minta secara langsung gitu. Aku yang aku yang minta secara langsung, aku sendiri yang minta. Nggak tahu disetujuin apa enggak. Tapi secara kalau dari TV-nya sih insya Allah. Kak Indek ada rasa beban tersendiri nggak sih ketika nanti akan ditunjuk lagi, apalagi ini momen yang memang udah ditunggu-tunggu dan paling sakral gitu kan, daripada yang kemarin juga sakral tapi lebih momennya. Ada beban tersendiri nggak? Mungkin bebannya ini untuk pada para Leslar lover ini gitu. Mereka pasti nungguin gitu kan, terus mudah-mudahan sih supaya nggak mengecewakan ya membawakan acaranya, karena mereka tentunya sangat mengharapkan aku bawain biar bagus, biar apa. Tapi ini Leslar lover ini tuh dukung banget ya, maksudnya teman-temannya si Leslar ini kayak misalnya Irfan Hakim atau host-host yang lain kayak aku gitu yang udah bawain acaranya, Ruben Onsu kemarin itu gitu ya. Terus akhirnya kayak mereka tuh nge-support kita gitu. Jadi semangat ya Kak Bekti, semangat. Terus wah pokoknya Kak Bekti. Terus ada di YouTube aku itu ada kata-kata yang si Lesti itu masa sih Kak Bekti gitu, itu jadi viral di antara para Leslar lover ini. Kalau udah ada di komennya aku tuh tulisannya masa sih Kak Bekti, masa sih Kak Bekti. Ini gara-gara soalnya waktu itu Gilang Dirga itu kalau udah di acaranya tersebut itu kadang suka masa sih Bekti gitu. Nah itu dijadiin bercandaan para peserta dandutan itu ya gitu. Dan akhirnya salah satunya Lesti lah gitu, dan Lesti masih inget, dan kemarin sempat dia bawain YouTube bareng aku itu dia ngomongin kayak gitu. Nah jadi segitu detailnya para Leslar lover ini, sehingga saya kalau untuk bilang beban lumayan cukup beban, karena jangan sampai kelihatan jelek lah gitu untuk
untuk Leslar lover gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa disupport terus gitu sama Leslar lover ya gitu. Berarti udah dapat bocoran dong kalau kayak itu ya. Apanya? Acara yang besok itu seperti apa sih? Atau ada konsep-konsep yang mungkin diketahui, Mas? Kalau untuk akad mah belum, dan tanggalnya mah belum tahu nih. Tapi kan kalau yang apa pengajian, terus apa tuh ada bachelor party kan, dan kemudian ada unduh mantu ya Iya. di Medan. Itu deger-deger selentingan memang ada dan memang sudah disampaikan juga kan, jadi boleh lah mungkin disampaikan di sini gitu, dan mungkin udah pada tahu juga ya gitu kan. Nah tapi kalau untuk acaranya yang akad nih belum ada bocoran, belum sama sekali, kapanpun juga belum kayaknya gitu. Konsepnya sendiri gitu kan, kemarin kan lamaran nuansanya Sunda banget gitu. Iya. Apakah nanti di akad atau di resepsi ada Minangnya, atau di akadnya Sunda lagi, di resepsinya Minang, mungkin Kak Indah? Iya. Bocoran itu. Pasti sih ada, pasti ada ya, akan diperlihatkan, dan mereka pasti menggunakan adat-adat jauh lah dari Minang sama Sundanya ya. Sunda ya gitu pasti. Nah tapi untuk akadnya ini belum tahu karena memang belum tahu beneran. Masih blank banget gitu, karena nanti kan pasti karena kalau dilihat dari rangkaian acaranya mah dari pengajian kan Lesti itu Sunda banget katanya. Terus nanti adat yang akan diperlihatkan gitu. Terus kemudian budaya ya, adat budayanya. Terus pas bachelor party pun juga tetap adat budaya timur juga tetap diperlihatkan gitu, nggak cuman yang party-party gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatannya. Terus nah kalau yang nanti pada saat unduh mantu itu di Medan itu lebih ke Padang ya deh kayaknya deh ya. Minang ya. Gitu. Adatnya tuh lebih itu deh kayaknya. Gitu. Tapi nanti akad pun kayaknya juga nggak jauh-jauh lah dari situ gitu. Setelah acara lamaran kemarin sampai hari ini ada curhatan-curhatan atau obrolan-obrolan Yang berlanjut gitu. Belum sih. Setelah itu ya belum ada obrolan apa-apa. Aku juga maksudnya nggak pengen ganggu mereka juga gitu kan. Mungkin ya udahlah, aku lihat mereka sih pokoknya happy terus ya kayaknya ya. Dan kalau dilihat dari perbincangan kita waktu presscon itu, si Lesti ini sering banget nemenin Bilar kan, karena sekarang, dan kemudian juga Lesti pun juga sering malah mau turun langsung ya, turun gunung istilahnya untuk ngurusin perintilan pernikahan gitu. Dan mereka juga mengurangi banyak kerjaan-kerjaan akhirnya karena supaya ada waktu untuk bisa ngurusin pernikahan yang heboh ini ya, panjang rangkaiannya, dan setiap acaranya pun panjang-panjang sampai akhirnya ada yang 11 jam gitu kan. Luar biasa deh tuh. Berapa rangkaian kok, Bet? Ya kalau dari yang kemarin itu ada pengajian ya tanggal 4 ya, Iya. dari 4 Juli, terus tanggal sebelum 5 Agustus tanggal berapa tuh? 12 Juli. 12 Juli. 12 Juli itu bachelor party pas ulang tahunnya Bilar, dan 5 Agustus itu di Medan ada acara unduh mantu itu sih katanya gitu. Tapi itu tepatnya Bilar sebenarnya gitu ya. Tepatnya Bilar sebenarnya situ tempat lahirnya. Nah, yang satu lagi mungkin di akad itu belum tahu tuh tanggalnya berapa itu. Oh, yang akad itu terakhir ya, atau finishing dari rangkaian itu Kak? Atau seperti Enggak, apa? kayaknya sih pastinya kalau ngunduh mantu sebelum tanggal 5 Agustus ya. Setelah bachelor party mungkin antara itu ya. Setelah bachelor party, nah antara kayaknya sih di sekitar Juli pastinya, akhir-akhir Juli mungkin ya. Karena 5 Agustusnya aja udah ke Medan gitu. Itu ngunduh mantu. Pas ulang tahun Leslar 24, 24. Ulang tahun siapa? Leslar. Leslar? Oh, satu tahun itu tanggal 24. 24 apa? Juli. Setiap tanggal 24. Oh, setiap tanggal 24 itu. Mungkin ya. Nggak tahu juga deh tuh. Tapi kalau soal gelar kehormatan itu sendiri tahu nggak sih soal itu? Nggak tahu tuh. Gelar kehormatan
untuk Iya. Rizky Bilar. Kalau Minang pasti ada gelar kehormatan, tapi nggak tahu tuh apa gelar kehormatannya. Nanti pasti diberikan pada saat udah akad tuh langsung dapat ada namanya tuh ya. Kalau Padang tuh kan, ya pernah Padang juga kan? Padang nggak sih lo? Iya, tapi gua nggak Nggak ngerti. Jadi kalau Padang pasti ada apa tuh Rajo apalah gitu namanya kan pasti gitu. Tentang Itu nggak kabar tahu tuh gelar kehormatannya apa. tentang kabar umroh, Ya. Rizky Bilar ingin mengajak umroh dua keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kak Indra Bekti sudah ada cerita tentang itu atau Oh, belum ada. Jadi takut kesalahan lagi gue. belum ada cerita atau belum surat ada curhat ya, Kak? cerita, belum ada pengetahuan itu tentang itu. Dan kemudian sebenarnya kalaupun mau umroh kayaknya mungkin setelah nikah akad. ya pastinya, karena masih belum pandemi gini, nggak haji aja nggak boleh ya kan, Arab menutup ya kan, terus kemudian sama apa namanya, kalau umroh pasti belum boleh juga pasti ya. Insya Allah kalau untuk umroh lah niatnya Bilar untuk dua keluarga ini, insya Allah mudah-mudahan terkabul ya, karena bagus banget itu niatan itu, mudah-mudahan sih bisa berangkat umroh, apalagi haji nanti kalau udah pandemi selesai. Tapi tahu nggak sih mau tinggal di mana nantinya ke depannya mereka setelah menikah gitu? Planningnya gitu, apa sih ke depannya? Tahu? Nah itu aku belum tahu. Belum tahu, tanya sama mereka sendiri. Tapi nanti kalau misalnya Kak jadi MC di akad mereka, apa yang mau dipersiapkan? Atau nanti udah dapet seragam mungkin biasanya Udah fitting baju kan? Oh ya, biasa sih gitu ya. Tapi ini masih belum ada persiapan baju apa gitu. Mungkin ini masih penggodokan ya. Biasa sih nanti dapat ada bajunya, terus kemudian warnanya di mana, kapan, terus kemudian sama acaranya tuh konsepnya seperti apa gitu. Apakah kalau kemarin kan 6 jam ya. Ini sekarang mungkin berapa jam ya gitu ya. Itu persiapan fisik sih sebenarnya. Karena aku nggak mau ngecewain mereka. Kalau memang benar-benar ditugasin nanti nggak pengen ngecewain mereka lah, harus fit ya gitu. Di hari H sendiri Kak sedikit Ya. akan memberikan kado apa nih untuk Leslar? Kadonya jadi MC aja deh ya. gratis berarti. Ya Allah. Sedikit. Diskon deh, diskon.